Tapi Rabbul Izza wal Jalal, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan maha mulia, meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging, ya. Dan berkata, neraka mengeluarkan suara, qattun qattun wa biizzatika, cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah, gitu kan. Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Tetapi nanti kita pelajari ada kaidah-kaidah penting dalam mengimani nama-nama dan sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi kita di channel M-Bot Official. Di video kali ini kita akan meneruskan pembahasan dari kajian Ustadz Muhammad Ajib tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagian yang ketiganya. Kalau kawan-kawan masih mau mencari pembahasan dari pembahasan pertama mengenai sifat mukhalafatuhu lil hawadithi, di video sebelum ini part keduanya, dan di video ini part ketiganya membahas mengenai sifat mukhalafatuhu lil hawadithi. Kawan-kawan semua, penjelasan yang sangat mudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ajib, dan tentunya berdasarkan Al-Quran dan dalil-dalil yang sesuai dengan pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu kawan-kawan, video ini wajib untuk kita simak dan kita sampaikan kepada keluarga kita yang belum mendengarkannya. Langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Tidak serupa, tidak sama, ya, tidak mirip lil hawadithi dengan apa hawadis? Ya, hawadis itu seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Baik. Saya akan tampilkan dulu yang pertama, yaitu terkait makna penting dari sifat mukhalafatuhu lil hawadisi yang disampaikan oleh salah satu ulama besar madhab Syafi'i. Beliau termasuk ulama madhab Syafi'i mutaakhirin, ya. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Jamaah kenal dengan beliau, Pak? Kenal, ya? Kenalan di mana, Pak? Ya, pokoknya tahu, ya. Tahulah Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Ya, berbeda dengan Al-Imam An-Nawawi, ya, beda orang, ya. Tapi sama-sama madhab Syafi'i, ya. Nah, di dalam kitab Nurul Dzalam Syarah Aqidatil Awam, nah, ini kitabnya saya bawa. Kitabnya tipis, Pak. Ya, kitabnya tipis, ini paling berapa halaman, ya? Tuh, tidak sampai 100 halaman, Pak, ya. Tapi kalau ini antum khatamkan, jemaah, ya. Kalau Anda khatamkan dari bab awal sampai akhir, ini menurut saya sudah cukup, Pak, untuk menguasai dasar akidah ulama salaf Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, kitabnya tipis namun maknanya luar biasa, ya. Saya sarankan jamaah untuk yang pemula, ya, atau yang belajar akidah baru awal-awal, sebaiknya memiliki kitab ini, Pak. Kitabnya Syekh Nawawi ini luar biasa, Pak. Ini kalau saya baca itu Masya Allah luar biasa. Dapat ilmu terus, Pak. Kalau diulang terus, ya. Kalau dibaca berkali-kali sampai khatam, ngulangi lagi dari awal sampai khatam, dibaca terus, Pak. Itu banyak ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui kitab ini, ya, insya Allah. Beli, Pak, kitabnya, ya. Namanya apa? Nurul Dzalam Syarah Aqidatil Awam, ya. Penjelasan kitab Aqidatul Awam, ya. Baik. Apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala? Wal mukhalafatu lil hawadithi huwa adamu mumathalati syai'in minal hawadithi lahu subhanahu wa ta'ala. Sifat mukhalafatuhu lil hawadith itu maksudnya adalah tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beliau menjelaskan definisi terjemahnya, ya, bahwa mukhalafatuhu lil hawadisi itu maksudnya Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya, ya, pokoknya tidak sama, Pak, mutlak, betul-betul berbeda, ya. Falaisa lahman wala azman wala tawilan wala qasiran wala mutawassita.
Masya Allah ini. Kata Syekh Nawawi Pak, ketika beliau menjelaskan sifat mukhalafatuhu lil hawadisi, beliau menyatakan, maka Allah itu Pak bukan berupa daging. Falaisa lahman, lahman itu daging ya. Ini beliau ingin menegaskan bahwa Allah itu bukan manusia ya, bukan sesuatu yang berfisik atau memiliki badan, bukan Pak. Wala azman, dan juga bukan berupa apa azman? Tulang. Wala tawilan, bukan sesuatu yang ukurannya panjang, besar, panjang atau besar, tawil, panjang ya. Wala qasiron, bukan juga sesuatu yang berukuran pendek ya, bentuk kecil ya. Kalau tadi bentuk panjang, bentuk besar, kalau ini bentuk kecil atau pendek ya, itu enggak berlaku Pak bagi Allah. Wala mutawassito, dan juga bukan sesuatu yang berukuran sedang. Ini berarti Pak, kalau antum perhatikan ya, Syekh Nawawi itu ingin menyampaikan kepada kita bahwa Allah itu bukan jisim gitu. Namun dengan bahasa beliau dijabarkan seperti itu. Masih ingat jamaah dulu definisi jisim itu apa? Jisim. Nah, ini lupa lagi nih. Jisim adalah sesuatu yang memiliki bentuk atau ukuran. Ya, baik itu ukuran kecil, sedang atau besar. Selama itu ada bentuk dan ukurannya Pak, seperti apapun dia bentuknya, maka itu namanya jisim. Nah, Syekh Nawawi ketika tadi menyebutkan falaisa lahman, wala azman, wala tawilan, wala qasiran, wala mutawassiton, beliau itu ingin menerangkan kepada kita bahwa Allah itu bukan jisim Pak, ya, bukan bentuk, bukan ukuran. Oke. Ya, itulah makna mukhalafatuhu lil hawadisi. Selanjutnya, fahuwa ta'ala dzatun. Nah, perhatikan. Fahuwa ta'ala dzatun laisa fiha syai'un min sifatil hawadits. Kata beliau, Allah itu adalah zat yang tidak ada sedikit pun sifat-sifat makhluk berlaku baginya. Ini tolong digarisi Pak ya, atau dilingkari ya kalau Anda mencatat ya. Bahwa Allah itu jamaah, kata Syekh Nawawi, zatnya Allah betul-betul tidak berlaku baginya sifat-sifat makhluk jamaah. Sifat makhluk apa jamaah? Contohnya bentuk, ukuran, apalagi warna, berada di suatu tempat, berada di suatu arah, apalagi Pak? Diam dan bergerak. Itu sifat makhluk bukan Pak? Sifat makhluk Pak. Dan kita meyakininya itu sifat makhluk. Yang kita rasakan ini sifat makhluk namanya Pak. Sifat makhluk itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa Ustadz? Dalilnya adalah Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Ustadz, itu ayatnya ada lanjutannya. Wa huwas sami'ul basir. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Kok sama Ustadz dengan kita? Kita mendengar, kita melihat. Oh, tidak bisa jamaah. Makanya Pak, kata para ulama, kenapa Allah mendahulukan lafaz laisa kamitsli syai' dibandingkan dengan wa huwas samiul basir? Itu menunjukkan bahwa maha melihatnya Allah, maha mendengarnya Allah itu tidak sama dengan apapun, mutlak, betul-betul berbeda. Allah maha mendengar, iya, Allah maha melihat, tetapi tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan malaikat dan lain sebagainya. Nah, itu ayat itu didahului dengan tanzih Pak. Jadi tanzih dulu Pak. Tanzih itu apa? Mensucikan Allah dulu, baru itsbat. Apa itu itsbat? Menetapkan sifat. Kita tidak menolak sifat Allah ya, cuma ketika menetapkan sifat jangan lupa tanzih ya. Jangan lupa apa? Tanzih. Tanzih itu mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Oke. Nah, kemudian ini selanjutnya ya. Wa kullu ma khatara bibalika min sifatil hawadithi la tusaddiq anna fillahi syai'an min dzalik. Masya Allah, ini kaidah ini Pak selalu saya hafal ini Pak ya. Bahkan guru-guru kami sering menyampaikan kalimat ini kalau pas ngajar ya. Coba bapak-bapak ikuti saya. Ibu-ibu ada nggak nih? Ada ya. Wa kullu ma, silakan. Khotoro bibalika min sifatil hawadith la tusaddiq anna fillahi syai'an min dzalik. Sudah hafal? Belum. Sekali baca langsung hafal ya. Hebat nih, mengalahkan Imam Syafi'i ini. Ya. Wa kullu ma khatara bibalik
Terus min sifatil hawadits fala tusaddiq la tusaddiq anna fillahi syai'an min dzalik. Masya Allah, ini dihafalkan Pak, ini kalimat ini luar biasa ini ya. Imam Ibnu Qudamah itu punya kalimat yang mirip seperti ini Pak ya, kullu ma khatara ya bibalik ya, fallahu bikhilafi dzalik. Kalau nggak salah seperti itu Imam Ibnu Qudamah, ulama besar Hambali itu ya, hampir mirip kalimatnya ya. Apa artinya jemaah? Kata Syekh Nawawi, segala sesuatu yang terbesit, terbayangkan dalam benak pikiranmu dari sifat-sifat makhluk. Misalnya Anda membayangkan Allah itu besar, Allah itu cahaya putih, Allah itu berada di suatu tempat, berada di atas aras. Itu kan kebayang sifat makhluk Pak namanya ya. Maka kata beliau Pak, fala tusaddiq, la tusaddiq, maka jangan percaya bahwa yang kamu bayangkan sifat tersebut ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan percaya Pak, dalam artian itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang kita bayangkan itu adalah hasil imajinasi kita. Kita membayangkan sosok tertentu, membayangkan Allah seperti ini, seperti itu. Padahal Allah laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, makanya Pak, ulama kita sering mengatakan Allah itu tidak bisa dibayangkan. Iya, Allah itu tidak bisa digambarkan di kepala ya. Bisa Pak Anda membayangkan Allah itu bagaimana di kepala kita itu? Ya, apa? Paling bayangin apa Anda? Tulisan ya, tulisan Allah. Apakah tulisan itu adalah Allah? Bukan kan? Itu adalah lafaz ya. Alif, lam, lam, ha itu lafaz yang menunjukkan nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Pak, laisa kamitslihi syai'. Maka dia tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibuatkan permisalan apapun ya. Nah, itulah makna dari kalimat wa kullu ma khatara bibalik min sifatil hawadits la tusaddiq anna fillahi syai'an min dzalik. Oke. Jadi beliau ini masih menegaskan makna mukhalafatuhu lil hawadisi. Intinya Allah bukan bentuk, bukan ukuran, bukan jisim, bukan jauhar. Oke. Masih ada lanjutannya jemaah. Walaysa lahu makanun asla falaysa dakhilan fid dunya wala kharijan anha. Apa artinya jemaah? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bertempat sama sekali. Masya Allah Pak, beliau tegas sekali Pak ini ketika menjelaskan mukhalafatuhu lil hawadithi. Ternyata Syekh Nawawi juga menegaskan makna bahwa Allah tidak bertempat Pak. Aslannya apa ya kalau bahasa kita ya? Orang Arab tuh kalau bilang aslan gitu, itu maksudnya apa? Kalau situ apa? Terjemahannya apa? Ya sama sekali Pak, tidak bertempat ya. Aslan ya. Jadi walaisa lahu makanun aslan. Allah tidak berada di suatu tempat. Sama sekali tidak berada di suatu tempat. Kenapa jamaah Allah tidak berada di suatu tempat? Karena kalau berada di suatu tempat, maka Allah itu menyerupai makhluk. Padahal Al-Quran menyatakan laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ulama kita tidak sembarangan Pak menyatakan Allah tidak bertempat itu ya. Ya, tidak sembarangan. Itu adalah kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Nanti kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan surah apa itu Pak? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, surat Asy-Syura ayat 11. Nah, itu nanti dibahas ya. Bahkan sudah pernah kita bahas Pak itu ya, tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maknanya apa? Nanti kita detailkan lagi Pak mungkin di pertemuan berikutnya ya, insyaallah ya. Kemudian falaisa dakhilan fid dunya wala kharijan anha. Masya Allah. Allah itu Pak, maka Allah tidak berada di dalam alam semesta dan juga tidak berada di luar alam semesta. Kalau ulama Hambali itu Pak, kalimatnya itu ba'inun min khalqih. Ya, ba'inun min khalqih. Pertemuan sebelumnya Pak, kalau Anda masih ingat ya, berarti bulan apa? November ya, November bulan lalu jamaah. Antum simak lagi ya, sifat mukhalafatul hadis yang bagian kedua itu. Saya menampilkan banyak pendapat ulama Hambali Pak. Ya, bahwa Allah tidak bertempat di suatu tempat ya. Allah tidak berada di suatu tempat, itu banyak Pak ulama Hambali yang menyatakan begitu.
Nah, ternyata itu salah satu makna dari sifat mukhalafatuhu lil hawadisi, sama. Ya. Ulama kita itu sepakat, Pak, terkait maha sucinya Allah dari tempat dan arah. Ya. Pak Ustadz, ini kalimatnya Syekh Nawawi ini bagaimana ya cara membayangkannya, memahaminya? Allah tidak di dalam alam semesta, juga tidak di luar alam semesta. Gimana Pak itu, Pak? Berarti Allah itu ada atau tidak, Pak? Ya ada, Allah itu ada, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kenapa dikatakan tidak berada di dalam, juga tidak berada di luar alam semesta, Pak? Karena Allah bukan fisik, Pak. Allah itu, ya Allah, laisa kamitslihi syai'. Akal kita tidak akan mampu, Pak, menjangkau hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi Syekh Nawawi mengatakan, kalau kebayang apapun, Pak, tentang Allah, langsung Anda hilangkan itu. La tusaddiq, jangan percaya bahwa itu adalah Allah. Salah, ya. Sebab Allah itu tidak bisa kita bayangkan. Dia ada, keberadaan Allah itu benar-benar ada, tapi adanya Allah berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Dia tidak seperti kita, Pak, Allah itu. Tuhan yang kita sembah setiap hari, Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak sama dengan kita. Ya, jangan Anda samakan dengan apapun, ya. Allah menegaskan laisa kamitslihi syai'. Itu harus diulang-ulang terus itu ayat itu, ya, supaya menancap betul di dalam pikiran kita bahwa Allah benar-benar berbeda dengan apapun. Baik. Nah, jadi kalau saya simpulkan nih, Pak, ya, Syekh Nawawi itu ternyata, Pak, kalau membahas sifat nomor 4 ini, mukhalafatuhu lil hawadisi, beliau menegaskan Allah bukan bentuk, bukan ukuran, dan juga Allah tidak berada di suatu tempat atau suatu arah lah, begitu. Ya enggak? Iya. Ya, karena mukhalafatul hawadis itu kan berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Maka yang disimpulkan begitu. Allah bukan bentuk, bukan ukuran, bukan berada di suatu tempat, karena makhluk itu seperti itu. Berada di suatu tempat, punya bentuk dan ukuran. Adapun Allah tidak sama. Oke. Ini kok tegang semua ini. Paham ya, Pak, ya? Ya, ini Pak, mengenal Allah itu begitu, jamaah. Ya, mengenal Allah tidak seperti mengenal makhluk, ya. Memang berbeda. Baik. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah tampilkan, Pak, ini poin yang seperti ini, Pak, bahwa terkait sifat mukhalafatuhu lil hawadisi, tolong, Pak, tolong makna yang harus kita ingat terus. 3 hal ini, cuma sebagaimana tadi disampaikan, dijabarkan oleh Syekh Nawawi. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bukan bentuk dan bukan ukuran, ya, bukan jisim, ya, bukan jauhar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berada di suatu tempat, ya. Atau nomor 3, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berada di suatu arah, ya, bukan arot, ya. Tadi kalimatnya Syekh Nawawi apa, Pak? Walaisa lahu makanun aslan. Allah sama sekali tidak bertempat, ya. Falaisa dakhilan fid dunya wala kharijan anha. Allah tidak berada di dalam alam semesta, juga tidak berada di luar alam semesta, ya. Intinya Allah tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Hakikat Allah tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Baik. Nah, nanti kalau ada yang bertanya, dalilnya apa, Pak, kita mengatakan seperti ini, jemaah? Nah, ini akan harus butuh dalil, Pak. Tidak boleh asal-asalan, ya. Apakah ketika Syekh Nawawi dan para ulama menyampaikan mukhalafatul hawadisi terus disimpulkan begini, itu hasil akal mereka, Pak? Tidak. Semuanya itu sumbernya dari ayat Al-Quran. Apa dalilnya, coba? Dalilnya apa? Dalil nakli, ya, betul. Nakli itu maksudnya syar'i, ya. Dalil nakli itu namanya syar'i atau sam'i, baik Al-Quran maupun hadis, ya. Nanti ada dalil akli. Kalau akli itu logika, akal, ya. Kalau yang naklinya, Pak, naklinya ya itu yang kemarin kita hafalkan itu, ya. Yang ada berapa itu? 5, ya. Ya, semuanya kita baca lagi ini biar nggak ngantuk, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Laisa kamitslihi syai'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya. Fala taqribu lillahil amthal.
walillahil matsalul a'la. Ya, masih ingat kan? Ini bulan lalu sudah kita hafalkan itu ya. Mudah-mudahan sudah hafal hari ini ya. Belum? Masya Allah. Nah, itu kesimpulannya sama Pak. Jadi 5 ayat ini itu menunjukkan bahwa Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Allah bukan bentuk, bukan ukuran ya, bukan jisim, bukan jauhar, bukan arot. Dia tidak berada di suatu tempat atau suatu arah ya. Nah, jadi kalau ngajar sifat mukhalafah itu tekankan makna ini Pak ya, karena kadang-kadang beberapa ustadz atau kiai itu tidak menjelaskan sedetail itu, hanya disampaikan terjemahnya saja biasanya. Allah tidak serupa dengan makhluk, udah gitu doang Pak. Allah tidak serupa dengan makhluk. Kita sebagai orang awam, nah ini gimana nih maksudnya apa gitu. Harus didetailkan Pak supaya betul-betul paham. Oh, maksudnya itu Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Allah bukan berada di suatu tempat atau suatu arah. Nah, seperti itu jemaah ya. Tolong kalau Anda menyampaikan kepada keluarganya, misalnya ngajarin anaknya di rumah, sampaikan seperti itu Pak. Bahwa Allah bukan bentuk, bukan ukuran, bukan berada di suatu tempat atau suatu arah. Itulah mukhalafatuhu lil hawadisi. Oke. Pemahaman seperti ini hukumnya wajib apa sunnah sih Pak? Wajib Pak ya, tidak boleh menyepelekan masalah ini. Ustadz, nggak apa-apa lah salah dikit, nggak apa-apa kalau saya meyakini Allah bentuknya besar. Pokoknya saya nggak tahu bentuknya seperti apa, pokoknya bentuknya besar. Allah itu lebih besar dari alam semesta. Nggak apa-apa kan Pak Ustadz? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Ini sudah harga mati Pak ini Pak. Ini perkara usul akidah jemaah. Usul akidah itu tidak boleh ada perbedaan di situ jemaah. Harus sama kita dengan para ulama salaf kita, bahwa Allah betul-betul berbeda dengan apapun. Dia bukan bentuk, bukan ukuran ya. Ustadz, enggak apa-apalah saya meyakini Allah berada di atas aras, cuma saya nggak tahu seperti apa Allah berada di sana. Pokoknya berada di atas aras. Itu juga tidak boleh Pak. Itu keyakinan yang menyelisihi akidah ulama salaf itu Pak. Kita sudah banyak bukti Pak, ulama salaf itu tidak ada satupun yang meyakini Allah berada di atas aras, tidak ada. Bahwa mengatakan Allah istawa atas aras, boleh. Kita sudah pelajari. Boleh nggak kita mengatakan Allah istawa atas aras? Boleh, karena ada ayat Qur'annya Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Yang tidak boleh itu meyakini Allah berada di atas aras. Iya, beda itu kalimatnya Pak. Ini yang ngaji sama saya harus tahu bedanya ya. Kalau sekedar mengatakan Allah istawa atas aras, itu namanya itsbat Pak, menetapkan sifat. Ma'at tanzih tentunya ya, disertai dengan sikap tanzih, bahwa istawa atas aras itu maknanya bukan berada bersemayam di atas aras, bukan menetap di atas aras, bukan duduk di atas aras, bukan. Apa maknanya? Sikap mayoritas ulama salaf, wallahu a'lam. Iya, cukup dibaca ayatnya seperti itu, maknanya bukan berada atau bersemayam di atas aras. Nah, seperti itu Pak ya. Tapi kalau ada orang, nggak apa-apalah Ustadz, yang penting kan saya tetap menyembah Allah, pokoknya Allah berada di atas aras Pak. Itu gimana Pak? Padahal ulama kita sudah sepakat Allah itu tidak bertempat, ya kan? Sudah ijma itu jemaah. Ijma ulama salaf itu disampaikan oleh Al-Imam Al-Baghdadi, ulama besar Madzhab Syafi'i ya. Maka ini hati-hati Pak. Saya sampai menampilkan ini Pak, supaya jamaah saya ini tidak ada satupun yang pemahamannya menyelisih apa yang tadi kita sampaikan Pak. Syekh Nawawi mengingatkan kepada kita jemaah, yajibu 'alaika awwalan an ta'rifal ma'buda thumma ta'buduh. Kalimatnya luar biasa ini Pak. Hal pertama yang hukumnya wajib bagi kalian adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu engkau menyembahnya. Kenapa? Wa kaifa ta'budu man la ta'rifu bi asma'ihi wa sifatihi wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu lahu wa ma yajuzu lahu. Bagaimana mungkin Pak, kata Syekh Nawawi, engkau menyembah sesuatu yang tidak engkau ketahui nama baginya, tidak engkau ketahui sifat-sifatnya, tidak engkau ketahui sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz baginya. Gimana? Nyembah Allah kok nggak tahu sifatnya itu gimana? Nah, lalu beliau menyatakan farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifatihi syai'an mimma yukhaliful haq
fatakunu ibadatuka haba'an manthuro. Ya Allah, ya Allah. Apa Pak artinya? Bisa jadi, kata Syekh Nawawi, jamaah, engkau punya keyakinan tentang sifat Allah yang menyelisih kebenaran. Seandainya nih Pak, kata Syekh Nawawi, kamu punya i'tiqad. Apa itu i'tiqad? Keyakinan, akidah. Kok salah, keliru Pak? Tadi seperti apa yang keliru tadi? Allah bentuknya besar, ya. Allah punya tangan yang sangat besar misalnya. Allah berada di atas aras. Itu Pak, takunu ibadatuka haba'an manthura. Masya Allah. Itu bisa menyebabkan ibadahmu menjadi haba. Apa itu habaan Pak? Seperti debu Pak, habaan manthura yang berterbangan. Ya Allah. Artinya apa maksudnya itu? Iya, ibadahnya itu sia-sia. Dalam artian tidak diterima oleh Allah Pak. Mungkin dia rajin sholat Pak, rajin puasa, rajin baca Quran Pak, tapi punya akidah rusak, akidah yang keliru. Itu Allah tidak menerimanya jemaah. Ya, tidak dicatat pahala oleh para malaikat. Ya Allah. Makanya penting Pak, mengenal Allah itu nomor satu. Awwalu wajibin, kan kata para ulama. Syekh Nawawi, Imam Nawawi ya waktu itu yang mengatakan ya, awwalu wajibin alal mukallaf ma'rifatullahi ta'ala. Kewajiban pertama bagi setiap mukallaf itu mengenal Allah ya. Ya, sama dengan Syekh Nawawi sama. Kenal Allah dulu baru kita menyembah Allah, supaya tidak salah tentang Allah Subhanahu wa taala. Begitu jamaah ya. Nah, maka mudah-mudahan Pak, dengan kita belajar seperti ini ya, kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bagus ini kalimatnya Pak ya. Tolong Anda difoto Pak ya, buat pengingat kita semua bahwa dahulukan mengenal Allah baru kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya ini keterangan tambahan Pak terkait sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Jika ada yang bertanya begini Pak, jika Allah itu bukan bentuk dan ukuran, lalu apakah Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat Pak? Bisa nggak Allah dilihat? Bisa Pak. Karena tidak harus bentuk, tidak harus ukuran Pak, kata para ulama yang bisa dilihat itu Pak. Ya, awas, hati-hati jemaah. Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Bisa dilihat atau tidak? Ulama menyatakan bisa Pak, bisa. Allah Subhanahu wa taala meskipun bukan bentuk, bukan ukuran, Allah tetap bisa dilihat. Bagaimana cara melihatnya? Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat cara melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ulama Ahlus Sunnah jamaah ketika membahas melihat Allah itu sepakat bisa. Ya, nanti di akhirat Pak, panjenengan semua ini, kita semua insya Allah mendapatkan nikmat di surga, bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan bentuk, bukan ukuran. Nah ini Pak fatwanya, kita baca ya. Kalau itu kitab apa namanya? Sulamu At-Taufiq. Nah ini kitabnya yang saya bawa ini Pak, Sulamu At-Taufiq ya. Lebih tebal nih daripada yang tadi saya Nawawi ya. Sulamu At-Taufiq. Ini kitab diajarkan di pesantren jamaah ya. Di pesantren-pesantren biasa para kiai, para ustadz mengajarkan kitab Sulamu At-Taufiq ya. Punya nggak di rumah jamaah? Nah, cari Pak di Google ada itu PDF-nya itu ya. Di download saja ya PDF-nya. Baik, apa kata beliau jemaah? Nama pengarangnya adalah Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi. Beliau ulama besar mazhab Syafi'i juga ya. War-ru'yatu lillahi subhanahu wa ta'ala la kama yura al-makhluq. Melihat Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti melihat makhluk. Ini kaidah ini coba. Ya, ini kaidah ya. Coba semuanya dibaca Pak. Ikuti saya. War-ru'yatu lillahi subhanahu wa ta'ala la kama yura al-makhluq. Ya, melihat Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti melihat makhluk. Ya, itu kaidah itu jemaah, kaidah.
Fayarahu al-mu'minun fil akhirah wa hum fil jannah wa qabla dukhuliha. Orang-orang yang beriman, ini antum semuanya adalah orang beriman, Pak, amin ya. Kita ini termasuk orang beriman, nanti di akhirat, Pak, akan melihat Allah Subhanahu wa taala kapan? Yaitu ketika berada di dalam surga atau bahkan sebelum masuk surga, yaitu pada saat dihisab di padang mahsyar. Bisa, Pak. Berarti dua tempat ya, dua kali. Ya sebetulnya nanti di surga bisa berkali-kali, Pak. Tapi tempatnya itu dua. Pertama sebelum di surga, yaitu padang mahsyar. Nanti tempat berikutnya di dalam surga. Tapi, Pak, kita berada di suatu tempat, Allah itu tidak berada di suatu tempat. Ya, ingat. Falaisa lahu makanun aslan. Kata Syekh Nawawi tadi, Allah sama sekali tidak berada di suatu tempat. Yang berada di suatu tempat itu kita. Kita makhluk berada di tempat ruang, di padang mahsyar, di dalam surga, ya. Itu kita, Pak. Adapun Allah Maha Suci dari berada di suatu tempat atau arah. Oke. Jadi jamaah, melihat Allah itu intinya tidak seperti melihat makhluk, ya. Innallaha ta'ala haqiqatuhu laisat ka haqiqati ahadin ghairihi. Sesungguhnya hakikat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti hakikat yang lain. Iya. Kalau kita ini apa, Pak, hakikat kita, Pak? Bentuk dan ukuran. Kalau Allah enggak sama, ya. Falaisa ta'ala min afradil alam. Allah Subhanahu wa taala itu bukan bagian dari alam semesta. Dalam artian bukan bentuk, bukan ukuran, bukan warna, karena alam semesta itu ya itu, Pak. Jisim, jawhar, arad itu. Itu alam semesta. Allah bukan bagian dari itu semua, ya. Wala ya'lamu haqiqatallahi ahadun ghairuhu ta'ala. Tidak ada satupun selain Allah yang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ikuti. Tidak ada satupun selain Allah yang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akal kita terbatas, Pak, dibatasi oleh Allah, tidak mampu mengetahui hakikat Allah. Saking sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha ta'ala laisa fi ayyi makanin aw jihah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berada di suatu tempat atau suatu arah. Itu bahasa Arabnya, Pak. Laisa fi ayyi makanin aw jihah. Tidak berada di suatu tempat atau suatu arah. Berarti Allah berada di langit atau di bumi, Pak? Ya, tidak di langit, tidak di bumi. Allah berada di atas arah kah? Aras kah? Tidak juga. Atau Allah berada di mana-mana? Juga tidak, ya. Awas, Allah tidak berada di mana-mana. Akidah kita, Pak, akidah ulama salaf ahlu sunnah menyatakan maha suci Allah dari namanya tempat dan arah. Titik. Anda jangan bertanya lagi, jangan memikirkan selebih dari itu. Jangan memikirkan apa yang lebih dari itu. Cukup imani Allah maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Titik. Kenapa? Ya tadi, karena hakikat Allah tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Ya, jelas? Oke. Li'annahu laisa dza jismin wa hajmin wa syaklin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang jisim, apa, Pak? Dza jismin, yang memiliki bentuk fisik badan. Allah bukan benda, Pak, bukan benda, bukan materi Allah itu, ya. Jangan Anda bayangkan Allah bentuk ukuran, bukan, ya, bukan itu. Wa hajmin, bukan ukuran. Wa syaklin, bukan rupa. Ya, bukan bentuk, bukan rupa Allah itu, Pak. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi begini jamaah, meskipun Allah itu bukan bentuk dan ukuran, tetap bisa dilihat, Pak. Namun kita tidak bisa mengetahui bagaimana cara melihat Allah. Udah, situ aja. Ya, sebagaimana Anda tidak tahu hakikat Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman, Pak. Iya, itulah keimanan, Pak. Al-imanu billah, beriman dengan adanya Allah seperti itu. Anda tidak pernah melihat Allah, tidak pernah Anda itu bisa melihat Allah di dunia ini, Pak. Tapi di akhirat, Pak, Anda bisa melihat Allah yang bukan bentuk dan ukuran. Kenapa? Kaidahnya tolong diingat-ingat, yang warna merah paling atas. Melihat Allah tidak seperti melihat makhluk, ya. Ulangi. Melihat Allah tidak seperti melihat makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ini harus didetailkan ini, ya.
Coba sepakat nggak Pak? Kalau melihat makhluk tuh begini. Coba lihat. Tadi kaidahnya gimana? Melihat Allah tidak seperti melihat makhluk. Kita bahas dulu melihat makhluk tuh gimana ya? Ini nomor 1. Melihat makhluk itu pasti ada bentuk, ukuran dan rupanya. Sepakat nggak ini? Sepakat. Pasti Pak ada bentuk dan ukurannya. Ustaz, malaikat gimana? Iya bisa, ada bentuknya pasti itu. Anda melihat malaikat ada bentuknya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat Jibril yang bentuknya sangat besar itu Pak, bentuk aslinya. Ya, berarti ada bentuk, ada ukuran. Ya. Jadi kita melihat makhluk begitu Pak, ada bentuknya. Yang kedua, melihat makhluk itu pasti dia berada di suatu tempat dan suatu arah Pak. Coba Anda lihat saya Pak, saya makhluk bukan nih Pak? Makhluk, saya ini ciptaan Allah Pak ya. Apa yang Anda ketahui ketika Anda melihat saya, melihat makhluk? Tadi ada bentuknya, ya. Saya ada bentuknya nggak ini? Ada bentuknya. Lalu saya berada di suatu tempat atau tidak ini? Berada di suatu tempat, berada di suatu arah, ya. Nah, tempatnya itu dekat apa jauh ini, Pak? Ya bisa jauh, bisa dekat. Kalau saya mendekat, ya dekat. Kalau saya berada di jauh, misalnya saya naik ke langit gitu, Pak, ya jauh, ya. Seperti itulah Anda melihat makhluk. Nah, kaidahnya tadi gimana? Melihat Allah itu tidak seperti melihat makhluk. Dah, simpel Pak, selesai. Laisa kamitslihi syai'nya dipegang itu. Nah, sehingga kalau disimpulkan begini Pak, melihat Allah bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa, melihat Allah tanpa tempat, tanpa arah, dan tak satu pun yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Pak penjelasan tentang mukhalafatuhu lil hawadisi yang harus kita tekankan, harus kita sampaikan terus kepada jamaah ya. Apalagi ini sudah masuk bulan Rajab Pak. Ya, ini tanggal 1 ya. Sudah tanggal 1 Rajab. Sebentar lagi ya ada Isra dan Mi'raj. Tanggal 27 Rajab itu. Biasa beberapa kalangan di masjid-masjid itu diperingati ya tentang acara Isra Mi'raj. Biasanya peringatannya dengan mengundang ceramah ya kan? Taklim atau tausiah Pak. Ya, tausiah Isra Mi'raj ya. Apa Pak yang dibayangkan orang awam ketika ada penceramah, ustadz, kiai ceramah? Wahai jamaah, Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Pak yang dibayangkan di kepala orang awam yang tidak ngaji tauhid misalnya? Kira-kira apa yang dia bayangkan? Kan melihat Allah ya, gitu kan? Ya, ini saya pakai perspektif orang awam Pak ya, yang belum ngaji tauhid misalnya ya. Oh, Nabi kita bertemu dengan Allah, melihat Allah di Sidratul Muntaha. Berarti kebayang dong, itu Allah itu berada di sana, berada di suatu tempat ya, Sidratul Muntaha, berhadap-hadapan dengan Rasulullah begitu ya. Dan seterusnya, kebayangnya begitu Pak biasanya. Padahal Pak, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Nabi benar Pak melihat Allah benar, tapi melihatnya seperti ini Pak. 3 hal ini dipegang. Sebab tadi Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nah, maka ketika Anda menyampaikan kisah Isra Mi'raj itu Pak, sampaikan juga Nabi melihat Allah, iya benar, tapi melihat Allah bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa. Melihat Allah di Sidratul Muntaha, tapi Allahnya tidak berada di Sidratul Muntaha, tidak berada di suatu tempat atau suatu arah. Allah tidak berada di depan Rasulullah, tidak berada di atas Rasulullah. Karena Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Tapi bisa dilihat oleh Rasulullah. Yang ketiga, gimana itu Ustaz? Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika akidah Anda sudah seperti ini Pak, itulah akidah ulama salaf ahlus sunnati wal jamaah. Akidah yang bersih dari tajsim, akidah yang bersih dari sikap tashbih. Na'udzubillah minat tajsim wat tashbih ya. Ini dipegang terus sama ya. Ya, selama ini bagaimana jemaah kalau mendengar kisah Isra Mi'raj itu? Ya. Ya, seperti tadi kan kebayangnya ya. Makanya ini penting Pak disampaikan terkait bagaimana melihat Allah Subhanahu wa taala itu ternyata tidak sama seperti melihat makhluk. Seperti apa? Wallahu a'lam titik. Tugas kita itu tanzih Pak, mensucikan Allah Subhanahu
Allah. Tugas kita bukan mengetahui hakikat Allah, Pak. Karena hakikat Allah tidak mampu kita jangkau. Tugas kita hanya mensucikan Allah. Udah, begitu. Aman itu. Akidah kita sudah aman, Pak. Sudah bersih dari tajsim dan tashbih, insyaallah. Ya. Baik. Seperti ini, Pak. Sudah di foto ya atau dicatat sudah ya. Baik. Berikutnya, menguatkan tentang apa yang kita sampaikan, Pak. Salah satu ulama besar mazhab Syafi'i yang gelarnya Syekhul Islam. Ya. Namanya Al-Imam An-Nawawi. Masya Allah. Pasti kenal nih Bapak-bapak ya. Kalau tadi Syekh Nawawi, Pak, beda orang. Kalau ini Al-Imam An-Nawawi, Pak, Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau ini gelarnya Syekhul Islam sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, muridnya Imam Ibnu Taimiyah itu, Pak, dalam kitab Syiar A'lamin Nubala ya, atau di kitab beliau yang lain ya. Itu menyebutkan Syekh Imam Nawawi itu gelarnya Syekhul Islam ya, Syekhul Islam ya. Pakar ilmu hadis, pakar ilmu fikih, wis pokoknya pakar lengkap lah Pak beliau ini ya, Imam An-Nawawi. Beliau punya kitab namanya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Tahu Sahih Muslim, Pak? Hadis Sahih Bukhari Muslim ya. Ini yang Sahih Muslimnya itu yang mensyarah, Pak, yang menjelaskan Imam Nawawi, Pak. Ulama besar beliau itu, pakar ilmu hadis jamaah. Akidahnya, Pak, sama dengan para ulama salaf tentunya. Beliau punya sanad sampai Imam Syafi'i, Pak. Imam Nawawi ini punya sanad keilmuan bersambung sampai Imam Syafi'inya. Apa kata beliau jemaah? Madhabu ahlil haqq anna ru'yata quwwatun yaj'aluha Allah Ta'ala fi khalqih. Madhab ahlul haq. Ahlul haq itu maksudnya ulama salaf ya. Itu meyakini bahwa sesungguhnya melihat Allah Subhanahu wa taala adalah quwwatun, sebuah kekuatan, Pak, sebuah kemampuan, Pak, kudrah ilahiyah yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Jadi mata kita ini, Pak, nanti ya di akhirat diberi kekuatan oleh Allah mampu melihat Allah yang bukan bentuk, bukan ukuran itu, Pak. Ya Allah, mata kita ini, Pak, nanti di akhirat beda dengan mata sekarang, ya kan? Mata sekarang ini bakalan mati, bakalan rusak, hancur, Pak. Nanti mata di akhirat, mata yang kekal abadi, tidak rusak-rusak, Pak. Kekal abadi, Pak, selama-lamanya. Itulah mata yang mampu melihat Allah yang bukan bentuk dan bukan ukuran. Itu sebuah kekuatan, Pak, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yalzamu min ru'yatillahi ta'ala itsbatu jihah. Kata beliau, melihat Allah dan melihat Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengharuskan Allahnya berada di suatu arah. Ta'ala an dzalik, maha suci Allah, Pak, berada di suatu arah. Maha suci Allah, kata Imam Nawawi, berada di suatu arah. Masya Allah. Jadi melihat Allah tidak harus Allahnya di depan, tidak harus Allahnya di atas, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Ini penting, ini penting. Kenapa? Karena Allah bukan benda, Pak. Awas, bukan jisim, bukan bentuk, bukan ukuran. Makanya sifat ini ya Allah harus diulang-ulang terus ya, Pak. Ya, supaya akidah kita betul-betul bersih, Pak. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa akidah yang benar, Pak. Akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akidahnya para ulama salaf kita. Ya. Sekali lagi, Allah itu bukan benda, bukan fisik, Pak. Sehingga tidak perlu berada di depan atau di atas untuk dilihat. Makanya tidak ada bandingannya. Laisa kamitslihi syai'. Iya, enggak ada bandingannya Allah itu. La syarikalah. Ya, tidak ada sekutu, tidak ada yang sama dengan Allah, Pak. Betul-betul unik ya. Unik, orang-orang bandingannya, Pak, kata orang Jawa ya. Unik Allah itu, Masya Allah. Kemudian bal yarahu al-mu'minuna la fi jihatin kama ya'lamunahu la fi jihatin. Masya Allah, Pak, ini tolong dihafalkan ya. Kata Imam An-Nawawi, justru orang-orang yang beriman nanti di akhirat bisa melihat Allah yang tidak berada di suatu arah, tidak berada di suatu tempat ya. Sebagaimana orang-orang beriman itu telah tahu, Pak, telah mengetahui di dunia, mereka itu tahu bahwa Allah itu memang tidak berada di suatu arah. Loh, Pak, berarti Imam Nawawi itu secara tidak langsung menyatakan ciri khas orang yang beriman, yang akidahnya benar, itu meyakini Allah tidak berada di suatu arah. Itu Imam Nawawi, Pak, pakar ilmu hadis. Akidah beliau bersanad, Pak, sampai Imam Syafi'i, tentu sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu
alaihi wasallam. Iya, ulama besar beliau jamaah ya. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi, Pak? Ya. Masa sih beliau Pak akidahnya sesat ya. Ada kan Pak orang sampai menyatakan akidahnya Imam Nawawi sesat, keliru dalam bab asma wa sifat, keliru, bukan ahlu sunnah. Ya Allah, lisannya sungguh tajam terhadap para imam kita ya. Na'udzubillah. Tidak boleh begitu jamaah ya. Beliau ini ulama yang disepakati tentang keilmuannya, kesolehannya ya, termasuk orang-orang yang soleh beliau ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, sampai sini semakin paham atau semakin bingung? Insya Allah Pak ya, semakin pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Begitulah belajar. Nah, terakhir jamaah, ini tinggal 5 menit atau 10 menit lagi kita tutup ya, karena sebentar lagi syuruk ya. Setelah Anda tahu Pak, bahwa Allah mukhalafatuhu lil hawadisi, Allah berbeda dengan segala sesuatu yang ada, bukan bentuk, bukan ukuran, bukan berada di suatu tempat atau suatu arah. Sudah kita tampilkan seperti ini, kita harus punya bukti kuat dari ulama yang lebih salaf. Kalau ini kan mungkin orang akan mengatakan begini Pak, Imam Nawawi kan ulama belakangan Pak Ustadz, tahun 600-an itu, bukan ulama salaf itu Pak Ustadz. Mana bukti ulama salaf tuh akidahnya seperti ini? Nah ini Pak pembuktian, tidak hanya sekedar klaim ya. Kalau mengklaim saja semua orang bisa, saya salafi, saya pengikut salaf, bisa nggak Pak kita bilang begitu? Bisa, orang lain juga bisa dia bilang saya salafi, pengikut salaf. Mengklaim itu gampang Pak, yang susah itu membuktikan. Mana buktinya? Kita harus buktikan Pak. Salah satu ulama salaf Pak, yang pernah bertemu dengan salah satu sahabat Nabi, namanya Al-Imam Abu Hanifah Pak. Siapa yang nggak kenal dengan beliau Pak? Beliau ini ulama salaf sama. Dengan Rasulullah itu melalui sahabat siapa itu? Anas bin Malik. Beliau pernah bertemu dengan Anas bin Malik Pak, radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi ya. Apa kata beliau jemaah? Langsung ya, yang itu poinnya ya. Waliqaullahi ta'ala li ahlil jannah haqqun bila kaif wala tashbih wala jihah. Ya Allah, berjumpa dengan Allah, atau bahasa lainnya melihat Allah, bagi penduduk surga Pak. Antum nih semuanya calon penduduk surga, amin ya. Itu adalah perkara yang hak Pak, benar-benar terjadi Pak, tidak bohong Pak. Apa yang disampaikan oleh para ulama ini betul-betul terjadi ya, karena banyak dalil yang menyebutkan bisa melihat Allah nanti di akhirat. Namun awas, bila kaifin, dengan tanpa kaifiyah. Apa itu kaifiyah Pak Ustadz? Kaifiyah itu sifat makhluk. Kaifiyah itu apa Pak? Sifat makhluk, tidak berlaku bagi Allah. Misalnya sifat makhluk itu ada bentuknya, ada ukurannya, ada rupanya, ada warnanya. Itu sifat makhluk, tidak berlaku begitu nanti melihat Allah ya. Wala tashbih, tidak ada serupa dengan apapun Allah Pak. Wala tashbih, tidak ada yang serupa dengan Allah. Wala jihah. Nah ini poinnya ini di sini. Tidak berada di suatu arah. Ini yang mengatakan bukan ulama Asy'ari belakangan, bukan Pak. Ini ulama salaf Pak. Madzhab Asy'ari belum muncul waktu itu. Murni ini akidah salaf ini. Dan beliau itu ngajinya sama sahabat Pak. Sahabat itu ngajinya sama Rasulullah SAW. Bersanad Pak keilmuan beliau ini. Ya, Allah bisa dilihat tapi tidak berada di suatu arah. Ya. Andanya nanti di surga kan Pak ya? Amin. Ya, di surga kan? Tempat bukan surga itu. Tempat, ruang, ada tempat itu surga yang indah. Nah, meskipun Anda berada di suatu tempat di dalam surga, Allah itu Pak tidak berada di dalam surga, juga tidak di luar surga, tidak di depan, tidak di arah atas juga, tidak. Ingat, Allah bukan fisik, bukan benda. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang tahu hakikat Allah. Mantap itu ya. Baik, ada lagi? Oh ada, masih Imam Abu Hanifah tapi di kitab yang berbeda. Kalau tadi kitab apa? Syarah Wasiyah ya. Jadi ada kitab Al-Wasiyahnya Imam Abu Hanifah disyarah oleh ulama mazhab Hanafi itu, Al-Imam Akmaluddin Al-Babarti namanya. Kalau ini kitab langsung Imam Abu Hanifah Pak, namanya Al-Fiqhu Al-Akbar. Beliau mengatakan, wallahu ta'ala yura fil akhirah wa yarahu al-mu'minuna wa hum fil jannah bi'ayuni ru'usihim bila tashbihin wala kaifiyah wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat nanti di akhirat, orang-orang yang beriman
akan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berada di surga dengan mata kepala mereka sendiri, Pak. Dengan mata kita nih, Pak, nanti kita melihat, Pak, ya Allah. Dan dengan tanpa penyerupaan dengan makhluk apapun, ya, tanpa ada kaifiyah serta tidak ada jarak, Pak, antara Allah dengan makhluknya. Apakah nanti Allahnya dekat apa jauh, Pak? Pas Anda lihat itu. Tidak dua-duanya, awas. Kalau dekat itu jarak, berarti berada di depan Anda, ruang itu, arah depan. Kalau jauh juga jarak, itu berada di ruang atau arah. Enggak, Pak. Makanya di awal tadi dikatakan Allah sama sekali tidak berada di suatu tempat, tidak berada di suatu arah. Itulah maksud dari tidak ada jarak antara makhluk dengan Allah. Sama sekali tidak ada jarak. Tidak berlaku intinya, tidak berlaku jarak. Kalau nanti dikatakan tidak berjarak, nanti orang salah pahamnya. Tidak berjarak itu dekat berarti ya? Enggak begitu, Pak. Enggak. Tidak berlaku jarak. Karena Allah bukan benda, bukan fisik, bukan jisim. Ya. Jelas? Ya. Barangkali begini, Pak, ya. Anda itu nanti, Pak, kita ya, insya Allah. Melihat Allah itu, Pak, dengan Anda memejamkan mata pun bisa, Pak. Karena tidak harus pakai cahaya, Pak. Kata Imam Nawawi di kitab Al-Minhaj itu saya baca, Pak. Ya. Kalau kita ini melihat sesuatu harus ada cahayanya, Pak. Ada nggak? Ini kalau Anda matikan lampu ini, Pak, tutup ya, gelap, Pak, nggak bisa melihat kita, Pak. Harus pakai cahaya kita melihat. Melihat Allah tidak sama, Pak, dengan itu, Pak. Seandainya nanti Anda memejamkan mata, gelap gulita misalnya, tidak ada cahaya, tetap mata Anda bisa melihat Allah Subhanahu wa taala yang bukan bentuk, bukan ukuran, dan tidak berada di suatu tempat itu. Masya Allah. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu lagi, Pak, karena ini nama beliau harus kita tampilkan sebagai penguat. Siapa, Pak? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Saya kalau menyebut nama beliau ini sudah plong, Pak, rasanya. Karena kita ini sering dituduh tidak mengikuti Imam Syafi'i. Akidah kalian kan Asy'ari. Kenapa enggak berakidah Syafi'i? Katanya begitu. Ya Allah. Padahal, Pak, akidah Asy'ari pendirinya itu siapa? Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu ulama besar mazhab Syafi'i yang membela nas-nasnya Imam Syafi'i, Pak, dalam akidah. Itu disebutkan dalam kitabnya Imam Murtado Az-Zabidi itu, dalam kitab Ithaf. Ya, ada di situ, Pak. Jadi siapa yang bermadzhab Asy'ari, Pak, sejatinya dia sedang bermadzhab akidahnya Imam Syafi'i. Buktinya mana? Ya ini kita baca ini, Pak, kitabnya Imam Syafi'i, Pak. Dan ini kita fikih, Pak. Kita fikih, namun beliau tidak lupa, Pak, menyisipkan dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau nggak salah ini pas pembahasan itu bab talak, Pak, kalau nggak salah. Nanti dicek ya, jilid berapa itu? Jilid 7 halaman 84, Pak. Ada di Maktabah Syamilah. Saya nggak bohong, Pak. Silahkan dicek sendiri nanti di kitab aslinya ya, cetakannya. Apa kata Imam Syafi'i? Semuanya ikuti, Pak. Inna kalamal adamiyyin la yushbihu kalamullahi ta'ala. Kalamul adamiyyin bil muwajahati. Nah, apa artinya? Sesungguhnya kalam manusia, kita nih, Pak, kalau ngomong itu tidak serupa dengan kalamnya Allah. Tidak sama, kata Imam Syafi'i. Laisa kamitslihi syai'. Adapun kalam manusia, nih perhatikan, Pak, kata Imam Syafi'i, kalam manusia itu, Pak, terjadi dengan muwajahah. Apa itu muwajahah? Berhadap-hadapan. Saya ini, Pak, sedang berkalam dengan Anda nih. Apa yang terjadi, Pak? Kita saling berhadap-hadapan, ya. Nabi Muhammad misalnya berkalam dengan para sahabat, berarti Nabi dan para sahabat itu saling berhadap-hadapan. Itu kalam manusia begitu. Adapun Allah, Pak, berarti tidak berlaku berhadap-hadapan. Artinya pada saat Nabi mendengar kalam Allah di Sidratul Muntaha, dapat perintah apa? Salat 5 waktu itu, yang awalnya 50 kali itu, 50 waktu, Pak. Itu jangan Anda bayangkan Allahnya berhadap-hadapan dengan Nabi SAW. Na'udzubillah, subhanallah, ya. Itulah Allah, Pak. Memang betul-betul berbeda. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Ayatnya laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini Imam Syafi'i, Pak. Akidahnya sama seperti kita. Ya kita sama dengan beliau, Pak, ya. Kita ini mengikuti akidah ulama salaf yang sebenarnya.
bahwa Allah tidak berada di suatu tempat atau suatu arah. Kalau makhluk iya berhadapan-hadapan tuh ketika berkalam ya, berkomunikasi. Adapun Allah tidak sama. Oke, dah cukuplah menurut saya ya untuk episode hari ini ya, mukhalafatul hawadisi untuk bagian yang ketiga. Mudah-mudahan semakin mengokohkan keyakinan kita, menguatkan akidah kita bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala betul-betul berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, cukuplah. Itu sebetulnya masih ada satu, enggak apa-apa lah. Itu bonus ya. Baik, silakan Ustaz. Mungkin ada pertanyaan. Kalau enggak ada ya tutup. Dipersilakan pada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, Ya, silakan. sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ya, biar masuk TV, Pak ya. Ya. Di dalam surat Al-Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Pak Ustadz, Ya, itu betul. termasuk kota suci. Selama ini Masjidil Aqsa itu menjadi pertengahan. Dari situ Masjidil Aqsa, Nabi berangkat dengan buruk menuju ke Sidratul Muntaha. Iya, betul. Itu buruk tuh binatang. Apakah keterangan ini kita bisa menjadi sirik nggak? Apa binatang katanya Nabi berangkat dengan binatang ke Sidratul Muntaha, Pak? Oh, boleh nggak bilang binatang gitu ya? Iya, dengan binatang Nabi. Maksudnya kita sebut binatang itu, Pak Ustadz. Jadi pertanyaannya gitu, Nabi berangkat ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah katanya. Terus yang kedua, malaikat Jibril tidak sampai ke Sidratul Muntaha. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, kisah Isra Mi'raj itu, Pak, di dalam Sahih Muslim itu ada hadisnya panjang. Di Sahih Muslim, Pak. Nanti antum cek ya di Sahih Muslim. Salah satunya disebutkan begini. Nabi yang cerita, Pak ya, di Sahih Muslim itu. Ketika aku Mi'raj, ya, itu malaikat Jibril tiba-tiba itu menyediakan buruk ya. Buruk itu adalah dabatun, bahasanya begitu. Dabah itu apa ya? Sejenis hewan ya, binatang. Memang benar, Pak. Buruk itu hewan, Pak. Tapi hewan minal jannah, dari surga. Ya. Dan Nabi hanya mengatakan bentuknya seperti bighal ya, atau lebih kecil dari kuda tapi lebih besar dari keledai. Ya. Nabi hanya bilang begitu, Pak, di dalam Sahih Muslim. Beliau tidak menjelaskan detailnya seperti apa ya. Kadang-kadang kan ada orang nambah-nambahin, Pak ya. Oh, punya sayap gitu ya. Punya sayap warnanya putih gitu ya kan. Warnanya putih terus kepalanya jangan ditambah-tambahin, Pak. Rasulullah hanya mengatakan bentuk buruk itu seperti hewan kuda atau keledai. Tidak terlalu besar seperti kuda, tidak terlalu kecil seperti keledai ya. Ya, tapi kebayangnya hewan kan, Pak ya, dabah ya. Nah, buruk itu, Pak, disebutkan dalam Sahih Muslim itu menemani beliau bersama Jibril alaihissalam dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Satu riwayat menyebutkan buruk hanya menemani sampai Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj tidak lagi menggunakan buruk. Makanya di dalam hadisnya itu Rasulullah mengikat ya, dicancang kalau bahasa Jawanya ya. Mengikat buruk itu di salah satu tiang masjid yang ada di Masjidil Aqsa itu, Pak. Ya. Lalu Nabi ke atas naik apa, Pak Ustadz? Ya kan? Nah, bersama Jibril juga, Pak, ditemani oleh malaikat Jibril itu menggunakan Mi'raj. Mi'raj itu kata para ulama anak tangga. Iya, makanya dinamakan Mi'raj. Mi'raj itu anak tangga, Pak. Ada tangga, Pak, yang terbentang tinggi luas seperti apa wallahu a'lam. Jadi baginda kita sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril menaiki tangga itu dengan kecepatan yang luar biasa. Ya. Kita mungkin bayanginnya apa kita? Kayak itu ya, eskalator gitu, Pak ya. Enggak, wallahu a'lam, Pak. Tidak ada yang tahu ya, seperti apa wallahu a'lam ya. Jadi boleh sih tadi kalau mengatakan buruk itu binatang, memang benar dia binatang dari surga ya, buruk namanya. Nah, kemudian pada saat Nabi sampai di atas langit ketujuh itu, Pak ya, ada yang menyebutkan riwayat malaikat Jibril itu tidak bisa menemani lagi ke atas gitu, Pak ya. Ya. Wallahu alam, itu riwayatnya diperdebatkan oleh para ulama atau tidak, wallahu alam, karena nanti, Pak, pada saat di Sidratul Muntaha Rasulullah itu, Pak, dengan malaikat Jibril bisa melihat dalam bentuk aslinya. Gimana itu ayatnya? Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au
adna, gitu kan? Itu Pak, yang mendekat kepada Rasulullah itu bukan Allah Pak, awas, hati-hati, tafsir Qurannya hati-hati itu ya. Itu yang mendekat adalah malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk yang asli Pak, membentang luas sebesar langit bumi Pak. Itu dilihat oleh Rasulullah 2 kali di situ Pak. Pertama ketika di bumi ya, yang kedua kalinya itu ketika Mi'raj itu Pak. Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk asli. Loh tadi kan sudah lihat Pak Ustadz, itu bentuk manusia Pak. Malaikat Jibril itu menemani dari Mekah ke Madinah ke atas itu dalam bentuk manusia. Ya, yatamatsalu, ya, beliau menyerupai seperti manusia. Kalau sudah di atas, malaikat Jibril merubah bentuknya seperti makhluk yang sangat besar Pak. Tubuhnya memenuhi ufuk, masya Allah. Memenuhi apa? Arah kanan kiri, pokoknya semuanya Pak terpenuhi dengan badannya Jibril alaihissalam. Dan beliau memiliki sayap 600, jumlahnya 600. Ini makhluk besarnya luar biasa Pak, malaikat Jibril alaihis salam ya. Nanti Pak mungkin ada edisi khusus ya, kita bahas Isra Mi'raj ya, apalagi ini bulan Rajab ya, bisa nanti ya. Atau bulan tahun lalu kayaknya pernah kita bahas sepertinya. Ada di YouTube, coba dicek nanti Pak ya, edisi khusus akidah terkait Isra Mi'raj. Kayaknya ada waktu itu ya. Tapi kalau mau dibahas lagi boleh, nanti kita detailkan dengan menambahkan riwayat-riwayat hadisnya insya Allah ya. Oke, wallahu a'lam. Baik. Ada lagi? Ya. Mana? Satu lagi persilakan. Ya, silakan. Ya, langsung aja Ustaz. Ya. Mohon pencerahannya, bagaimana kita memahami bahwa Allah itu berada di tempat orang sakit atau orang miskin, ataupun lebih dekat dari orang tadi. Mohon pencerahannya. Ya. Syukran ya. Di dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis Pak, ada ayat atau hadis yang sekilas ya, secara zahir menunjukkan Allah itu seperti bersama makhluknya. Misalnya, wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau kalian berada di masjid, ya berarti Allah bersama kalian di masjid. Kalau kalian berada di rumah, berarti Allah berada bersama kalian di rumah. Berarti nanti disimpulkan Allah berada di mana-mana gitu kan. Ini secara zahir Pak. Awas, secara zahir ya, belum secara tafsirnya. Lalu ada ayat Pak, Allah itu lebih dekat daripada ulat di leher kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sangat dekat sekali Allah ya. Kalau di atas aras kan jauh sekali gitu kan. Nah, terus ada lagi Pak, dalam hadis mungkin ya, wahai anak Adam gitu. Ya bani Adam, kenapa kalian tidak menjengukku? Terus ada kan hadis itu, bagaimana kami menjengukmu ya Allah? Lalu Allah menjawab, hambaku sakit. Ya Pak, yang tadi Bapak sebutkan, hambaku sedang sakit. Kenapa kalian tidak menjenguknya? Ketika kalian menjenguk ya, maaf, ketika Anda menjenguk hambaku, kalian itu sedang menjengukku. Berarti Allah itu apakah berada di sedekat di sampingnya orang sakit gitu Pak? Nah, dijawab oleh para ulama, itu namanya hadis atau ayat mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat, hadis mutasyabihat? Ayat hadis yang tidak boleh dipahami secara tekstual. Kenapa tidak boleh dipahami secara tekstual? Akan bertentangan dengan ayat yang lain, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan seterusnya. Dan Al-Qur'an itu kan saling menguatkan, tidak mungkin saling bertabrakan. Sehingga harus ditakwil. Nah, ditakwilnya bagaimana? Takwilnya maksudnya adalah Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Bukan Allahnya dekat berada di situ, berada di sini, bukan begitu. Ya, Allah itu maha suci dari tempat dan arah. Tidak berlaku tempat dan arah. Sehingga tadi harus dipahami apa? Maha mengetahui. Pengetahuan Allah meliputi apapun. Ya. Ketika Anda menjenguk orang sakit, Allah maha tahu apa yang Anda lakukan, apa yang Anda amalkan soleh. Amal soleh kan itu menjenguk orang sakit. Ketika kita berada di masjid atau berada dimanapun, Allah itu maha mengetahui apapun yang kita lakukan dimanapun kita berada. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi penjelasan Ustadz Muhammad Ajib mengenai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mukhalafatuhu lil hawadithi. Ada 3 video. Bagi kawan-kawan yang belum melihat video sebelumnya, maka silahkan tonton videonya, karena akan ada berkesinambungan pemahaman-pemahaman supaya tidak terputus-putus, maka dianjurkan untuk melihat video sebelum ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.